Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seputar informasi. Jadi sekarang kita akan berbagi sedikit ilmu mungkin tentang pembuatan transkrip nilai untuk kelas 12 ya. Secara massal. Jadi terkadang kita itu di sekolah kadang sulit itu ya untuk membuat transkrip nilai secara massal. Jadi untuk membuat transkrip ini kita memanfaatkan aplikasi Rapot SP ya dari buatan Bapak Nyoman Pasek ya. Kalau kebetulan di sekolah kami sudah menggunakan aplikasi ini sudah lama ya. Jadi kita coba aja aplikasinya, kita buka dulu. Nah, kita login menggunakan akun admin ya. Kita pilih semester, yang pasti untuk semester saat ini di tahun 2025-2026 genap ya, semester genap. Kita login, masuk. Nah, hal yang pertama untuk pembuatan transkrip nilai itu kalau di rapot SP kita harus mengirimkan dulu nomor ijazah siswanya yang terletak di data referensi data siswa. Nah, di sini ada tombol impor nomor ijazah. Nah, kalau seandainya ini tidak diinput itu tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa ke menu transkrip nilai nantinya. Jadi kita contohkan untuk inputnya ya hampir samalah seperti halnya kita menginput nilai ya. Cuma kalau iyalah pasti sudah lunak, kalau emang belum tahu komen saja, nanti saya buatin tutornya kalau emang tidak tahu. Kalau sudah menginput kalau udah impor nomor ijazah, lanjut yang kedua kita ke data referensi di mata pelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyeting dulu mapel mana yang ingin ditampilkan di SKL. Di SKL. Ya, memang. Jadi alurnya itu kalau aplikasi ini yang pertama itu harus ke SKL intinya. Nah, nanti kalau emang di SKL itu otomatis bakal masuk jadi transkrip nilai gitu. Jadi harus nyeting dulu mapel mana yang mau ditampilkan dulu seperti itu. Nah, contoh kalau di saya ini ya. Jadi untuk menyetingnya Bapak Ibu tinggal pilih edit. Nah, terus mana yang mau ditampilkan? Contoh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya atau tidak? Ya. Ini ya bahasa Indonesia. Ya, seperti itu ya semuanya. Simpan. Seperti itu. Terusan kalau beres di sana itu ada yang namanya ini data logo dan tanda tangan. Saran saya ini diisi. Nah, diisinya di bagian kop surat gitu di sini. Jadi Bapak Ibu screenshot aja kop surat sekolahnya masing-masing, tinggal upload ke sini gitu. Kalau memang perlu juga tutorialnya tinggal komentar saja. Setelah beres, langsung aja kita ke kelulusan dan SKL.
Nah, di kelulusan ini kita otomatis lah ini sudah lulus semua ya. Nah, langsung kita ke setting format SKL. Nah, jadi sebelum langsung ke menu transkrip nilai, ke cetak transkrip nilai, jadi kita harus setting format SKL-nya dulu. Jadi dari ketika kita setting format SKL, secara otomatis nanti juga tercetak di transkrip nilainya, seperti itu. Jadi untuk menyeting formatnya seperti ini ya. Yang pertama, apakah kita mau tampilkan kop surat? Ya pasti tampilkan. Surat keterangan lulus, judulnya mungkin ini, nomornya, nomor SKL. Nah, ini bisalah disesuaikan. Nah, terusan di sini ada juga di sini petunjuknya ya. Nah, ini ya, kita simpan di nah, contoh seperti ini itu masuk dalam kategori identitas 1, nama peserta didik ya. Nah, identitas 1 itu ada di identitas 1 ini tuh peserta didik, seperti itu. Jadi dipasang-pasangkan, sudah ada petunjuknya di sini ya. Kalau di sekolah kami cukup nama peserta didik, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, nomor induk siswa, cukup seperti itu. Berdasarkan kriteria ya, ini teksnya. Ya. Nah, di sini jangan lupa isi foto siswa. Jadi kalau mau tampilkan foto siswa, boleh saja langsung ditampilkan di sini nih secara digital. Tapi Bapak Ibu harus mengupload dulu foto-fotonya di data referensi. Nah, di sini ada foto siswa. Nah, harus ngisi dulu di sini. Gitu. Baru bisa ditampilkan. Terus untuk tanda tangan juga sama. Jadi di sini harus diisi dulu tanda tangan kepala sekolahnya kalau mau secara otomatis di generate di transkrip nilainya. Seperti itu. Tanda tangan. Kalau sudah, simpan saja. Nah, terusan mapping mapel SKL. Nah, pilih kurikulum. Kalau di saya kebetulan kurikulum Merdeka kelas 12. Nah, kalau di sini itu Bapak Ibu guru jadi bisa mapping atau menyusun mata pelajaran mana dulu ya, yang paling atas sampai ke bawah. Kalau kebetulan di sekolah saya itu ada per kelasnya itu 14 mata pelajaran dan mempunyai 11 paket. Jadi setiap kelas itu berbeda pelajaran ya, ada yang berbeda pelajaran seperti itu. Jadi karena ada mata pelajaran pilihan seperti itu. Nah, kalau dari sini itu kan saya di sekolah saya tersusun 1 2 3 4 5 6. Nah, barulah pelajaran pilihan di sini disusun seperti itu. Jadi mana yang akan didahulukan, seperti contoh biologi mau di atas bahasa Inggris, otomatis 13 14 seperti itu. Nah, terus simpan. Nah, di sini juga di aplikasi ini ada input manual ya. Jadi kita bisa input manual nilainya, bisa juga input secara otomatis dari berarti 6 semester ke belakang. Jadi semua nilai di e-raport ini itu bisa diambil langsung secara otomatis, terus digenerate ke
SKL atau transkrip nilai gitu. Contoh, nah ini contoh kita akan mengisi nilai 12.1 PAI contoh. Nah di sini ada fitur yang namanya ambil dari rapot. Jadi aplikasi ini secara otomatis akan mengambil nilai selama 6 semester dan diakumulasi menjadi nilai transkrip nilai atau nilai SKL gitu. Ada juga format impor nilai gitu. Jadi kalau emang Bapak Ibu contoh, kalau di sekolah saya itu kebetulan rapotnya ini kan nggak di reshot ya, jadi nggak jadi tersimpannya hanya satu semester 25-26 saja di aplikasi yang sekarang. Nah jadi kami di sini menginput secara manual ya, atau pakai fitur impor nilai seperti itu. Bisa juga secara otomatis kalau memang di rapot SP-nya semua semester itu masih terpasang gitu, atau sudah di reshot data lah, seperti itu, atau udah sesuai gitu. Kalau sudah simpan data dan semua pelajaran sudah diinput atau sudah diimpor, nah yang pertama kita bisa cetak SKL. Contoh kalau kita membutuhkan surat keterangan lulus 12.1 contoh. Generate SKL siswa kelas ini. Ya. Jadi aplikasi ini secara otomatis membuat transkrip nilai dengan settingan yang tadi kita buat seperti itu. Kita ambil contoh satu siswa saja. Nah, untuk hasilnya surat keterangan lulusnya akan tampilan seperti ini. Jadi otomatis seperti itu. Nah, ketika SKL sudah, berarti kita juga bisa mencetak transkrip nilai untuk pasangan ijazahnya. Nah, di sini dicetak transkrip nilai. Contoh kita pilih kelas 12.1 ya. Kita generate. Ya. Jadi generate itu intinya menyusun lah apa settingan yang telah kita buat, seperti tadi menginput nomor ijazah siswa, terus mapping SKL-nya, mapping mata pelajaran SKL, seperti itu. Nah, kita ambil contoh satu. Kita download, kita buka. Nah, ini transkrip nilainya seperti ini. Contoh. Jadi gampang kan? Jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama gitu untuk membuat surat-surat SKL atau transkrip nilai. Seperti itu. Kita bisa langsung cetak langsung transkrip nilai satu kelas. Transkrip nilai satu kelas. Pilih yang ini. Cetak langsung transkrip nilai ijazah. Ini. Open. Nah, ini untuk satu kelas. Di 12.1. Kalau mau kelas lain tinggal pindah kelas di 12.2. Tapi jangan lupa generate lagi, generate transkrip nilai ijazah kelas ini.
Terus kita cetak langsung transkrip nilai ijazah untuk satu kelas 12 2 open dan beres, sudah 2 kelas. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.